Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu baru yang boleh kami rasakan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami, biar apa yang kami dengar pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan juga yang terutama kami melakukannya Bapa. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Kembali. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kembali artinya kita berbalik dari arah yang berlawanan. Kembali berarti kita harus ada tindakan, harus ada niat yang kuat untuk datang kepada Bapa di rumah. Tekad yang kuat harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari ketika kita melakukan sesuatu, kita itu melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Saya teringat ketika saya berlatih olahraga, ketika kita nggak sungguh-sungguh di dalam kita berlatih, kita terkadang mulai 1 hari nggak latihan, 2 hari nggak latihan, 3 hari nggak latihan, akhirnya keterusan. Kita keterusan untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Orang yang berolahraga berarti dia mengolah tubuhnya supaya menjadi sehat, dan itu adalah perbuatan yang baik. Ketika dia tidak menjaga tubuhnya, dia itu merusak. Makanya ketika kita waktu kita ada di rumah Bapa, kita seringkali mau begini, mau begitu. Terkadang kita kalau di rumah Bapa kita nggak bebas. Kita mau melakukan sesuatu itu nggak banyak larangan. Makanya cerita tentang si anak yang hilang ini, dia minta kepada bapaknya, dia mau minta bagiannya dan pergi untuk menikmati kehidupannya. Dia tidak mau hidup di rumah bapaknya yang pasti itu di rumah bapaknya pasti ada aturan. Nggak ada. Ketika kita tinggal di rumah itu kita mau seenaknya aja nggak bisa. Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua punya anak, dan kita punya aturan yang harus kita jalankan. Kita sebagai orang tua dan anak kita masing-masing punya aturan yang harus kita jalani. Makanya ketika si anak ini merasa nggak bebas, aku mau bebas, saya mau bebas, makanya saya minta bagian kita yang sebenarnya bukan waktunya kita terima, dan bukan menjadi waktunya kita meminta bagian warisan. Orang zaman sekarang itu ketika anak berani minta itu, kita pasti katakan kurang ajar nih anak. Kenapa? Lu nyumpain gue mati kali ya. Lu nyumpain gue supaya gue cepat masuk ke lubang kubur. Mungkin secara etika juga kayaknya nggak pantas seorang anak itu meminta warisan. Tapi anak ini dia nggak peduli mau orang tuanya suka nggak suka, dia minta, dia mau pergi, dia mau bebas dengan harta bagiannya. Dia menikmati hidupnya. Pada saat dia habis, biasa kalau orang yang suka dugem itu dia ngeluarin duit itu gampang. Apalagi kalau dia masih banyak duit. Ketika dia dugem, temennya dibayarin semua. Dia bayar semuanya, apa yang dia punya dia lakukan. Dia nggak pernah pikir, nanti kalau habis gimana ya? Enggak. Kenapa? Karena dapetnya gampang. Tinggal minta sama orang tua dikasih, dia pergi, dia bebas, dia menikmati hidupnya. Pada saat dia menghabisi bagiannya, ketika dia mulai mengalami yang namanya kesusahan, baru dia ingat, iya ya, tinggal di rumah Bapak enak ternyata. Sekalipun dia punya aturan. Aturan itu membuat hidup kita itu semakin baik. Aturan yang dibuat itu membuat kita hidup semakin sehat sebenarnya. Otak kita, pikiran kita, rohani kita, jasmani kita, semuanya dibuat sehat kalau kita mau menuruti aturan yang orang tua kita buat. Tapi biasanya memang orang kalau udah susah baru dia ingat Tuhan. Ketika dia susah baru ingat orang tuanya. Ketika dia susah baru dia ingat orang-orang yang mengasihi dia.
ternyata di rumah bapaknya itu hidup penuh dengan kesenangan sebenarnya, sekalipun ada aturan-aturan yang harus dia lakukan. Ketika dia kembali, dia harus punya tekad yang kuat, dan 90 derajat dia harus berbalik. Nggak 360 derajat ya, 190 derajat dia berbalik, dia berjalan. Dan itu perlu tindakan yang tindakan yang harus dia jalani supaya dia bisa berbalik. Dan itu harus punya tekad yang kuat. Orang yang bisa berbalik, dia harus punya tekad yang kuat, dan dia harus juga mungkin mesti tahan malu juga. Kenapa? Sekalipun dia sudah menyusahkan orang tuanya, sekalipun dia sudah membuat orang tuanya sedih, dia harus berbalik. Dia harus berani datang, dia harus mengakui kesalahannya, dan dia minta ampun. Orang tua mana yang nggak akan menerima anaknya? Kecuali orang tua yang nggak benar ya. Orang tua yang normal, orang tua yang benar, ketika anaknya pergi dan lama kembali, pasti kita punya kerinduan. Kita senang anak kita kembali. Karena apa? Karena anak juga tahu bahwa ketika dia berani kembali, dia tahu bapaknya itu mengasihi dia, bapaknya itu mau menerima dia, sekalipun dia mungkin sudah menyakiti hati orang tuanya, sekalipun dia sudah hatinya mungkin sudah menyakiti, tapi dia juga tahu bahwa orang tuanya pasti akan menerimanya kembali. Perlu tindakannya kuat. Dan juga ketika kita kembali, kita jangan pernah melihat ke belakang lagi. Ketika kita kembali, mari kita terus pandangan kita lurus ke depan, pandang Tuhan, pandang segala sesuatu yang baik, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita mengalami yang namanya masalah persoalan, tapi tidak membuat itu menjadi halangan buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kemenangan, ada sukacita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan luar biasa, dan kami juga mau tetap setia sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.